Saya berharap banyak adik-adik generasi muda yang punya potensial, apalagi kita punya bonus demografi ya, Iya. harus produktif. Maka salah satu model, salah satu pintu gerbang adik-adik generasi muda adalah kembangkanlah koperasi. Karena dengan koperasi itu kita bersatu. Mungkin kita punya kelemahan dari sisi lain, misalnya modal, tapi sisi lain kita punya pengetahuan, maka disatukan itu. Nah, tumbuhlah namanya koperasi itu. Yuk ambil posisi. Garis depan hari ini saya punya tamu yang spesial. Di Hari Koperasi Nasional ke-74 12 Juli 2021 ada Bupati Kabupaten Gorontalo, Pak Prof Nelson Pomalingo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita harus selalu sehat. Alhamdulillah. Jadi kita ketahui teman-teman di Gorontalo, Pak Bupati ini adalah orang yang sangat memperhatikan perkembangan koperasi. Jadi mumpung di momen ini kita mau ngobrol sedikit soal koperasi, seperti apa perkembangan koperasi di Kabupaten Gorontalo. Mungkin langsung saja, karena ini menarik. Pak Prof, ini panggilan saya Pak Prof saja supaya lebih dekat. Ya. Saya Kampus ya. Iya. Pak Prof, ini kalau berbicara soal perkembangan koperasi, khususnya di Kabupaten Gorontalo, sejauh ini bagaimana pandangan Pak Bupati? Ya, makasih. Yang pertama tentunya saya menyampaikan selamat Dirgahayu Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-74. Tepat hari ini, tanggal 12 Juli 2021. Koperasi ini salah satu model ekonomi bangsa ini, selain ekonomi yang lainnya. Dan saya kira ini dicetuskan oleh Pak Bung Hatta. Dan itu sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu gotong royong. Pada dasarnya koperasi itu adalah gotong royong. Dan kalau bicara gotong royong itu juga berada di dalam falsafah hidup kita bernegara, yaitu dalam Pancasila. Kemudian karena berikut juga di era sekarang ini gotong royong ini sangat penting, apalagi di era kita sulit, di era kita COVID-19 hari ini. Sehingga bagi saya koperasi ini terus kita dorong untuk berkembang. Khusus Gorontalo ini selalu saya sampaikan, untuk membangun daerah ini tidak boleh hanya melalui dana investasi, dana APBD, dana pemerintah, dana juga investasi, juga dana perbankan, tetapi juga adalah dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini kita bisa himpun, kita bisa dorong semangat berekonomi itu melalui koperasi. Sehingga saya di Kabupaten Gorontalo ini kita mendorong terus koperasi sambil kita mengevaluasi mana yang ada di koperasi kita. Kalau ada yang tidak baik, bagaimana kita perbaiki. Kemudian ada yang punya semangat mendorong lagi lahirnya koperasi, itu kita terus dorong. Oke. Khusus momen Harkopnas ke-74 tahun 2021 ini kan ada yang namanya tema transformasi digital koperasi. Nah, bagaimana keinginan Pak Bupati sendiri untuk memajukan koperasi sehingga mereka bisa terjun atau bisa mengambil peran dalam perkembangan teknologi saat ini, khusus di Kabupaten Gorontalo? Iya, memang benar hari ini dengan adanya era informasi IT hari ini, kita tidak boleh pungkiri lagi sudah merupakan kebutuhan kita menggunakan IT, digitalisasi. Sehingga kami dorong terutama juga UMKM. UMKM sekarang kita dorong untuk bagaimana menggunakan digitalisasi, dan sekarang juga soal kaitannya dengan koperasi. Karena kalau dengan digitalisasi maka terjadi efisiensi, terjadi percepatan dari perkembangan koperasi itu. Karena komunikasinya tidak langsung face to face, tapi melalui IT, melalui digitalisasi. Termasuk apa yang diprogramkan oleh koperasi kita bisa share melalui informasi teknologi yang seperti disampaikan tadi. Apalagi di era COVID hari ini yang susah kita ketemu-ketemu, maka ini sudah menjadi kebutuhan. Jadi ada hikmahnya juga ini COVID-19 ya. Jadi koperasi bisa belajar bagaimana menggunakan teknologi informasi.
Kalau kita ketahui juga Pak Bupati ini, Pak Prof, orang di koperasi itu kan banyak orang-orang yang sudah di atas 50 tahun. Ya. Nah, kalau orang yang harus berperan di dalam teknologi, ya harus orang-orang muda. Nah, tantangannya saat ini koperasi tidak ada anak muda yang melirik. Bagaimana pemerintah kabupaten mungkin lewat dinas koperasi supaya koperasi itu bisa citranya lebih bagus, anak muda mau bergabung. Bagaimana? Ada kiat-kiatnya seperti memberikan informasi ataupun program-program kerjanya. Ya. Jadi memang menggunakan IT ini kadang-kadang harus dipaksa. Karena kalau kita mohon kesadaran itu butuh waktu yang lama, apalagi para orang tua kita. Nah, oleh karena itu di dalam kepengurusan yang pertama kalau bisa dikawinkan antara orang yang tua dan orang yang muda. Ya, betul. Karena apapun orang tua itu yang telah merintis, yang telah membedah koperasi pada awalnya. Betul. Itu satu. Yang kedua, kita harus memberi pemahaman yang kuat kepada mereka. Karena kita manusia kan kalau ada pemahaman pasti insya Allah akan ada perubahan. Amin. Dan yang ketiga juga saya kira dengan COVID-19 sekali lagi, ini bukan lagi soal orang tua dan orang muda, ini menjadi kebutuhan. Ya. Mudah-mudahan momen ini sangat tepat untuk kita melakukan digitalisasi khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi itu. Ada satu pertanyaan dari masyarakat, tadi saya sudah lempar ke Facebook. Ada pertanyaan mereka, bagaimana Pak Bupati menyikapi soal permasalahan koperasi di lapangan? Yang katanya ada koperasi yang berkado koperasi. Ya, memang benar kalau koperasi ini kan sebetulnya paling utama yang dilayani adalah anggota. Karena yang membentuk koperasi itu adalah anggota. Jadi kalau ada koperasi hanya menjadi milik sendiri itu berarti itu bukan koperasi namanya. Nah, oleh karena itu harapan saya masyarakat bisa memahami atau bisa melihat ini sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu satu. Yang kedua, kami di tingkat pemerintah daerah tentunya mengevaluasi hal-hal seperti ini. Ya. Apakah koperasi yang dibentuk ini benar-benar untuk anggota? Ya, betul. Atau justru menjadi sapi perahan bagi anggota itu? Karena terutama keuntungan-keuntungan itu untuk adalah anggota. Pengurus itu bahkan dibayar oleh anggota melalui koperasi itu sendiri. Yang tentunya dia lakukan secara profesional. Tapi bagi saya ini tantangan bagi koperasi yang sebenarnya. Kenapa kok ini bisa berkembang dengan baik, ini tidak? Ya. Nah, kata kuncinya adalah profesionalisme pengurus. Kalau pengurus profesional, maka insya Allah pelaksanaan kegiatan-kegiatan koperasi itu bisa berjalan dengan baik dan terutama keuntungan bagi para anggota. Nah, ini sama-sama kita evaluasi. Ya, semoga koperasi khususnya di Kabupaten Gorontalo bisa lebih maju. Ya. Nah, ada isu juga koperasi riba. Ya. Saya dengar Pak Prof mau membentuk koperasi syariah. Bisa dijelaskan sedikit saja, Pak? Sebenarnya di koperasi itu tidak ada riba karena itu kesepakatan. Ya. Dalam membuat sesuatu aturan-aturan itu disepakati oleh seluruh anggota. Ya. Nah, kalau sudah kesepakatan berarti ada keikhlasan. Ya. Tidak ada paksaan di situ. Betul. Nah, itu yang harus menjadi roh koperasi. Itu satu. Yang kedua, memang sekarang ini kami mendorong koperasi syariah. Karena ingat ya, Indonesia ini sekarang mencanangkan menjadi negara pusat halal ya. Iya. Nah, salah satunya di bidang ekonomi perbankan ini. Dan di era seperti sekarang ini kita tidak boleh ngotot-ngototan. Maka melalui koperasi syariah inilah termasuk koperasi umum bagaimana mendorong kolaborasi antara anggota dengan kegiatan-kegiatannya. Melalui koperasi syariah ini kebetulan kami lakukan ini baru petani ya. Iya. Koperasi syariah tani. Kenapa? Karena kebetulan saya ketua HKTI. Dan hari ini Gorontalo itu paling banyak adalah petani. Di sisi lain di COVID-19 ini yang tidak terpengaruh besar adalah para pertanian. Karena kita menanam hasilnya ada kan? Iya. Itu kan dari alam. Dari alam. Maka ini kita terus dorong. Dan insya Allah di Gorontalo ini kan akan ada festival ekonomi syariah Indonesia Timur. Maka kami di awal dulu menyangkut koperasi syariah tani ini. Ini bisa melayani bagi masyarakat dari bibitnya kemudian sampai dengan dengan pupuk sampai dengan proses-proses yang ada di sana
Dan kami tetap kolaborasi dengan juga dengan para dari perbankan. Nah, tetapi kesepakatan itu yang utama yang dilakukan melalui koperasi syariah. Ya. Ada 2 pertanyaan terakhir sebelum ini. Kita tahu masyarakat Gorontalo, Pak Bupati, ini padat jadwalnya, dan saya bersyukur beliau bisa menyempatkan hadir di podcast di studio kami di Koperasi Eka Prasetya, Kabupaten Gorontalo. 2 pertanyaan terakhir Pak Bupati. Ya. Yang pertama, ini agak susah saya sampaikan. Pertama, boleh tidak koperasi itu ikut dalam lelang proyek? Ya. Seperti saya kira bisa. Dia kan punya dasar hukum, punya legalitas formal yang kuat. Dia punya usaha yang jelas. Kemudian yang kedua, di dalam peraturan dari dari ULP itu dimungkinkan. Yang penting ada badan hukum, badan hukum yang jelas sehingga dia bisa ikut tender, ikut kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Kan itu kan terbuka. Iya. Terbuka bagi seluruh perusahaan-perusahaan, termasuk juga adalah koperasi. Koperasi itu juga unit usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh anggota-anggota. Iya, betul. Kemudian yang berikut juga saya juga berharap itu terjadi. Kenapa? Agar supaya akan ada pembanding juga bagaimana yang dibuat oleh dikeroyok bersama, kemudian juga dengan yang perusahaan yang hanya pribadi sendiri-sendiri ya. Nah, dan yang paling penting kalau koperasi yang dapat kan untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan satu orang pemilik dari perusahaan ini. Betul. Jadi kesejahteraannya merata ya. Lebih merata, lebih memeratakan program-program itu. Betul. Ya. Yang terakhir, ya. Seberapa penting koperasi bagi Pak Prof? Seperti saya sampaikan tadi, ini roh pembangunan negara kita, bangsa ini. Karena memang salah satu roh pembangunan kita adalah suku guru ekonomi kita adalah koperasi. Itu satu. Yang kedua, kita ini kadang-kala sama-sama miskin tapi sama-sama sombongnya gitu kan. Maka di koperasi tidak ada yang sombong. Iya, betul. Bagaimana yang lemah-lemah ini misalnya bersatu. Iya. Bahkan yang lemah juga bersatu dengan orang yang kuat. Ya. Itulah koperasi namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya koperasi ini akan lebih merata ekonomi kita. Sementara menjadi problem bangsa ini kan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana pemerataan pembangunan. Nah, mudah-mudahan melalui koperasi ini akan terwujud. Kalau terwujud itu maka keadilan akan terjadi. Betul. Kesejahteraan tidak sekedar menumpuk pada seseorang tapi merata kepada seluruh masyarakat, dan itulah harapan kita. Closing statement Pak Prof untuk masyarakat Gorontalo, khususnya generasi muda dengan koperasi ini. Ya, saya berharap banyak adik-adik generasi muda yang punya potensial. Apalagi kita punya bonus demografi ya. Harus produktif. Maka salah satu model, salah satu pintu gerbang adik-adik generasi muda adalah kembangkanlah koperasi. Karena dengan koperasi itu kita bersatu. Mungkin kita punya kelemahan dari sisi lain, misalnya modal, tapi sisi lain kita punya pengetahuan, maka disatukan itu. Nah, tumbuhlah namanya koperasi itu. Dan apalagi hari ini kalau kita melahirkan koperasi ini kan tidak terlalu susah. Ya, betul. Gampang sekali membentuk koperasi ini. Bahkan di Kabupaten Gorontalo pada saya datang itu Dinas UMKM Koperasi itu bergabung dengan perindustrian perdagangan. Iya. Maka menjadi perhatian saya UMKM Koperasi ini saya sendirikan. Kenapa saya sendirikan? Demi melayani bagi masyarakat termasuk generasi muda yang akan mengembangkan koperasi. Nah, yang berikut juga termasuk juga koperasi syariah yang sekarang kita terus dorong. Betul. Ya. Jadi selain koperasi syariah ada juga UMKM syariah. Ya, kita karena memang Gorontalo ini kan terkenal dengan Serambi Madinah, kemudian juga 98% masyarakatnya Muslim dan seterusnya. Kita berharap, apalagi ini bicara syariah ini bukan hanya kebutuhan orang Islam. Ya. Hari ini berkembang juga di negara-negara yang bukan Muslim. Ya, betul. Karena yang mereka lihat itu adalah keikhlasan untuk bekerja sama. Saling membagi, pada saat kita untung sama-sama untung. Ya. Pada saat kita rugi sama-sama kita rugi. Kalau kegiatan kapitalis itu pokoknya harus untung. Iya. Tidak mau rugi. Tidak boleh kalau dia untung, ya untung yang paling besar adalah pada pemilik. Kan? Pemilik, betul.
yang ini juga dapat untung. Tapi pada saat rugi yang ini rugi sekali. Yang ini rugi, ini yang untung. Nah itulah ketidakadilan yang terjadi. Betul. Melalui syariah itu tidak seperti itu. Kalau untung sama-sama, kalau rugi sama-sama. Oke. Jadi ditanggung sama-sama. Kebersamaan ya. Kebersamaan itu. Ya. Oke, bisa mungkin ya saya karena juga saya ini adalah salah satu manajer di koperasi ya Pak. Ini memperkenalkan diri. Ya. Saya manajer Eka Craft Multimedia mengelola ini. Ya. Saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Pak Prof. Saya berharap mungkin bisa membahas lagi soal koperasi syariah di lain hari. Ya. Karena bagus sekali membahas koperasi syariah ini. Apalagi kita menjelang Festival Ekonomi Syariah. Ya. Nah, seperti apa persiapan Kabupaten Gorontalo? Mungkin terakhir masyarakat Gorontalo, pesan Pak Prof adalah jangan jadikan koperasi itu sebagai pilihan terakhir untuk berkarir bagi generasi muda. Jadikan pilihan utama. Terima kasih Pak Prof sudah hadir di studio podcast kami. Ya, makasih. Oke. Saya makasih sekali sudah diundang di sini dan melihat studio podcast ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Kita berharap ini digunakan untuk publikasi, sharing informasi dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat, tidak hanya Kabupaten Gorontalo tapi seluruh kita, untuk membangun ekonomi, khususnya ekonomi koperasi. Iya, saya berharap juga mungkin semua SKPD di Kabupaten Gorontalo bisa menggunakan jasa ini. Ya, silakan. Promosi programnya di sini. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Prof. Terima kasih. Saya Alan Pakaya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.